Tanpa pikir panjang, Yuji langsung menyerang Higuruma. Pemuda itu harus segera bertindak sebelum Higuruma mengaktifkan perluasan domainnya. Sayangnya, tindakan itu tidak bisa dilakukan karena penghalang Higuruma telah aktif sepenuhnya. Yuji pun tidak bisa mendaratkan pukulannya dan dia tiba-tiba berpindah di meja terdakwa. Higuruma meminta judgeman untuk memulai sidangnya. Judgeman pun berkata bahwa Itadori Yuji diduga memasuki tempat bermain pachinko Maji Begas di Sendai, Prefektur Miyagi sebagai pelanggan pada 16 Juli 2017. Padahal saat itu usianya masih jauh di bawah 18 tahun. Yuji pun mengingat kalau dirinya memang pernah ke tempat itu. Hal ini membuatnya sangat bingung dan berpikir keras untuk menyangkal pernyataan judgeman. Higuruma pun berkata kalau judgeman mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam penghalang. Lelaki itu meminta Yuji tidak khawatir karena keputusan final tergantung dari argumen saja. Higuruma lantas mengeluarkan sebuah amplop di mana itu merupakan bukti yang diajukan oleh judgeman untuk menyeret Yuji. Pun demikian, bukti ini belum tentu membuktikan Yuji bersalah. Oleh karena itulah, Yuji harus menyampaikan pembelaannya agar namanya bersih dari kecurigaan. Tapi akan lebih baik lagi jika Yuji mampu memenangkan putusan tidak bersalah dari judgeman. Yuji mencoba memahami situasinya. Dia sadar kalau Higuruma memiliki teknik kutukan persidangan. Selain itu, Higuruma memiliki lencana pengacara, yang mana ini membuktikan kalau lelaki itu sangat ahli dalam persidangan dan hukum. Yuji pun mengingat pesan Master Tengen tentang standar teknik perluasan domain. Intinya, penyusunan domain sangat mudah, namun teknik tersebut jadi sulit karena penggunanya terlalu terobsesi dengan pembantaian. Hal inilah yang membuat perluasan domain menjadi teknik tingkat tinggi, hingga penggunanya berkurang drastis. Higuruma berkata bahwa Yuji hanya memiliki satu kesempatan untuk membela diri. Setelah itu, Higuruma akan menyanggah pembelaan Yuji berdasarkan bukti yang ada di tangannya. Jika sanggahan selesai, maka judgeman akan menjatuhkan vonis berdasarkan KUHP. Higuruma memberikan 3 contoh jawaban pada Yuji, di mana yang pertama adalah bungkam. Yang kedua adalah mengaku, serta yang ketiga, Yuji bisa menyangkal. Dalam penyangkalan boleh saja membuat pernyataan palsu. Hal ini sudah lumrah. Jika semua orang mengatakan kebenaran, maka persidangan seperti ini tidak dibutuhkan. Yuji pun dipaksa untuk memberikan alasannya memasuki pachinko. Dia berpikir keras dalam memberikan jawaban. Di dalam ingatannya, Yuji memang pernah ke pachinko dan bermain di dalamnya. Parahnya, dia bahkan memenangkan salah satu permainannya. Tapi pemuda itu hanya kepikiran pada amplop di tangan Higuruma. Jika tidak ada bukti, Yuji hanya perlu bungkam atau menyangkalnya saja. Jika bukti menunjukkan Yuji memasuki pachinko, maka pemuda itu berencana bohong dengan memberikan alasan yang mungkin bisa dimaafkan. Tapi hal itu juga berpotensi buruk, karena faktanya Yuji memang memasuki pachinko. Sementara jika buktinya menyatakan kalau Yuji masuk dan bermain, maka semuanya berakhir sudah. Pemuda itu malah kepikiran untuk mengaku saja, supaya mendapat hukuman yang lebih ringan. Setelah berpikir panjang, Yuji mengakui kalau dirinya memang memasuki pachinko. Namun dia tidak bermain, dia hanya pergi ke toilet karena kebelet buang air kecil. Higuruma pun membuka amplop dan menunjukkan sebuah foto. Foto itu didapat dari CCTV toko barang bekas dekat Maji Begas pada hari kejadian. Di foto tersebut, Yuji nampak berdiri di loket penukaran uang pachinko. Setelah mengetahui fakta itu, Yuji langsung kaku dan tidak bisa berkata-kata. Jadi pengakuan Yuji sebelumnya yang hanya numpang pipi saja sangat tidak relevan dengan bukti yang ada. Sesuai dengan dugaan judgeman, Itadori Yuji terbukti memasuki pachinko dengan tujuan bermain, meski usianya masih di bawah umur. Tempat itu jelas-jelas melarang pengunjung yang berusia di bawah 18 tahun. Higuruma menyatakan bahwa ini pelanggaran masuk tanpa izin. Berdasarkan undang-undang yang ada, anak di bawah umur memang tidak dihukum. Tapi sebenarnya yang dipersoalkan di sini hanyalah masalah Yuji memasuki Maji Begas. Menurut Higuruma, harusnya Yuji hanya menjawab kalau dirinya tidak tahu tempat itu dan menyangkal tuduhannya. Higuruma mengetukkan palunya, dan setelah itu judgeman menyatakan Yuji bersalah. Yuji pun dijatuhi hukuman confiscation atau penyitaan. Detik itu juga situasi kembali ke ruangan semula. Kendati dapat hukuman, tapi Yuji tidak merasakan keanehan apapun dalam dirinya. Tiba-tiba saja Higuruma bergerak dan memukul Yuji. Lelaki itu membesarkan palunya dan menghempaskan tubuh Yuji. Palu tersebut bisa membesar dan menghilang sesuai kehendak Higuruma. Yuji pun sadar kalau energi kutukannya tidak bisa keluar sama sekali. Shin pun menceritakan sosok Higuruma.
di mana lelaki berusia 36 tahun itu adalah angkatan ke-59 pelatihan hukum. Higuruma terdaftar di dalam Asosiasi Pengacara Iwate. Dia lulus ujian Fakultas Hukum Universitas Tokyo. Higuruma telah melewati segala ujian sulit, termasuk ujian yudisial lama sebelum sistem sekolah hukum ada. Bagi Higuruma, memasukkan pengetahuan yang diperlukan serta mengeluarkannya sesuai kebutuhan adalah hal yang sederhana. Orang awam yang mengenalnya berbisik kalau Higuruma adalah sosok yang jenius. Namun permata yang paling bersinar pada Higuruma adalah bakatnya sebagai penyihir jujutsu. Dengan membedah teknik kutukannya sendiri yang sudah dilengkapi dengan domain sejak awal, Higuruma berhasil menguasai teknik dasar penghalang. Dengan mempelajari teknik penghalang secara terbalik, Higuruma dapat menguasai inti dari teknik penguatan energi kutukan. Hanya dalam waktu 12 hari sejak tekniknya bangkit, Higuruma telah berkembang ke level yang setara dengan penyihir tingkat 1. Sebelum memasuki koloni, lelaki itu sudah membasmi banyak roh kutukan, serta menghabisi lebih dari 20 pemain. Lelaki itu terus saja menyerang Yuji tanpa ampun. Sayangnya Yuji hanya bisa menghindar tanpa bisa melakukan melawan. Tapi mau menghindar kemanapun, palu Higuruma selalu mengejar Yuji. Serangan palu Higuruma sangat mematikan. Palu itu melesat dan terus memburu Yuji, layaknya senjata api yang terus memuntahkan pelurunya. Untungnya Yuji selalu berhasil menghindar. Higuruma pun baru menyadari kalau Yuji tidak bisa mengeluarkan energi kutukannya. Harusnya hukuman penyitaan hanya menyegel teknik kutukan sementara, tapi bukan itu yang dipikirkan Higuruma. Dia mengakui Yuji memiliki fisik yang kuat. Bagaimana bisa pemuda itu bertarung seiman dengannya tanpa energi kutukan? Kekuatan Yuji sebagai makhluk hidup saja sudah luar biasa. Umumnya, ketika penyihir jujutsu tidak bisa menggunakan tekniknya, kontrol energi dasar mereka pasti kacau. Selain itu, insting mereka juga tumpul. Berbeda sekali dengan Itadori Yuji, yang hingga saat ini mampu bertahan tanpa energi kutukan. Kalau orang biasa pasti sudah tamat riwayatnya sedari tadi. Higuruma mulai berhati-hati. Jika lengah sedikit saja, maka dirinya lah yang akan tumbang. Lelaki itu menemukan Yuji yang bersembunyi di atap gedung. Dia lantas memanjangkan palunya untuk menjatuhkan Yuji. Setelah terjatuh, Yuji langsung menghantam batap hingga mengenai Higuruma. Tapi serangan itu tidak berguna, dan Higuruma memukulkan palu raksasanya hingga Yuji terdesak. Lagi-lagi Higuruma mengakui kekuatan fisik Yuji yang di luar nalar. Dia sudah berusaha menekan palunya sekuat tenaga, tapi Yuji tetap ngotot dan menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Ketika situasi sudah semakin gawat, Yuji terpikirkan sesuatu dan meminta Higuruma mengulang sidangnya. Detik itu juga Yuji kembali ke meja terdakwa. Target yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh judgemen bisa kembali mengajukan sidang hingga 2 kali. Tentunya selama terdakwa belum mengakui kesalahannya. Judgemen pun menduga kalau Yuji telah melakukan pembantaian massal di Shibuya pada tanggal 31 Oktober 2018. Tanpa pikir panjang, Yuji langsung membenarkan hal tersebut. Pemuda itu tidak berbohong dan tidak mau menyangkal pernyataannya. Kenyataan ini membuat Higuruma tersentak. Disinilah judgemen sangat marah. Dia menyatakan Yuji bersalah dan mendapat death penalty atau hukuman mati. Kendati dituntut hukuman mati, namun Yuji tetap tenang dan siap menerima segala konsekuensinya. Higuruma lantas mengubah palunya menjadi pedang algojo. Pedang itu menyala-nyala dan bersinar begitu terang. Siapapun yang tertebas pedang ini pasti akan mati tanpa terkecuali. Higuruma terlihat sangat marah sekaligus kesal. Menurutnya, jika berempati pada hati manusia, itu berarti memahami kelemahan mereka, kelemahan korban ataupun pelaku kejahatan. Hal ini berlangsung setiap hari dan terus-menerus. Higuruma pun muak dengan rutinitas seperti ini. Setiap kali dia mencoba peduli pada orang lain, pada akhirnya dia berakhir dengan pemikiran buruk. Semua manusia itu lemah dan menjijikan. Tidak peduli semulia apapun jiwanya, semuanya hanyalah kosong dan hampa. Kegelapan tetap saja kegelapan, bahkan jika lampunya dinyalakan. Yuji lantas berlari dan melompati Higuruma. Pemuda itu menghantam lantai penonton hingga membuat banyak kursi berterbangan ke arah Higuruma. Setidaknya hingga saat ini, Higuruma masih memegang teguh prinsip hidupnya, di mana manusia hanyalah sosok lemah dan menjijikan. Namun dia habis pikir, mengapa Yuji mengakui kesalahannya? Informasi mengenai bukti dari judgemen sepertinya sudah dibagikan pada Higuruma, bahkan sebelum amplop dibuka. Bukti yang disampaikan judgemen adalah tentang Ryomen Sukuna yang bersarang di dalam tubuh Itadori Yuji. Higuruma menegaskan bahwa Yuji tidak bersalah, yang seharusnya patut disalahkan hanyalah Sukuna saja.
Higuruma pun melompat dan bersiap mengayunkan pedang algojonya. Sementara itu Yuji pasang badan dan akan menghadapi serangan Higuruma secara frontal. Tanpa disangka, Higuruma mematikan teknik pedang algojonya sesaat sebelum menghantam Yuji. Yuji pun kaget, namun pukulannya mendarat telak di tubuh Higuruma. Tinju itu membuat Higuruma terhempas parah. Sambil tergeletak, Higuruma berkata bahwa Yuji tidak bersalah. Ya, ini semua karena Yuji telah dikendalikan oleh Sukuna. Yuji tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Yuji juga tidak melepaskan kendali itu atas kemauannya sendiri. Setidaknya hingga detik ini, Higuruma dapat mengingat tujuan awalnya bekerja sebagai pengacara. Lelaki itu meminta Yuji mengenakan pakaiannya. Dia juga akan memberikan 100 poin miliknya pada Yuji. Yuji pun sangat lega karena Higuruma telah menggunakan 100 poinnya untuk membuka aturan baru tentang transfer poin antar pemain. Selain itu, Higuruma juga memberikan poinnya pada Yuji. Namun sebelum pergi, Yuji memohon agar Higuruma mau membantunya. Namun lelaki itu tidak mau karena masih ingin mencari jati dirinya. Selain itu, berada di dekat Yuji justru membuat Higuruma semakin membenci dirinya sendiri. Namun demikian, Higuruma meminta maaf. Dia sama sekali tidak ada niatan untuk menyalahkan Yuji.